warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ike Nurulia Melani. Nah teman-teman, pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pada saat itu, masyarakat memegang hak pilih. Mereka memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Nah, bagaimana ya tanggapan dari mahasiswi tersebut? Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu seorang mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang notabene-nya ia adalah pengurus dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah. Yuk simak. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama narasumber saya. Langsung aja yuk kita ikutin. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai? Izin ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, siapa ya nama Kakak? Nama saya Rudina Rana, Dari prodi? Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 5. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak tahu nggak sih kapan pemilu itu akan dilaksanakan? Kalau saya tahu hari Rabu 14 Februari 2024. Tahu ya teman-teman. Nah, ada berapa pasang sih Kak calon presiden dan wakil presiden yang sudah terdaftar di KPU RI? Kalau yang sudah saya ketahui itu ada Bapak Prabowo, kemudian Bapak Ganjar, selanjutnya Pak Anies. Oke, tadi kan ini Kak calon presidennya. Kakak tahu nggak nih calon wakil presidennya itu siapa saja? Nah, kalau calon wakil presiden itu yang tadi itu kan ada Pak Prabowo sama Mas Gibran. Ya. Terus selanjutnya ada Pak Ganjar sama Mahfud ya. Mahfud MD. Mahfud MD. Terus ketiga, yang ketiga Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan dengan sama Pak Muhaimin. Iya. Oke. Nah, gimana sih Kak tanggapan Kakak sendiri terhadap calon yang menyuap atau nyogok untuk membeli suara? Itu gimana tanggapan Kakak dan mengapa? Tanggapan saya mengenai itu pastinya nggak baik ya, karena dengan menyuap itu bisa dipastikan pemimpinnya berarti sudah tidak jujur. Pertama sudah tidak jujur, kemudian dengan menyuap juga berarti apa ya, dia mengambil suara orang kan, mengambil suara orang dengan paksa lah secara tidak langsung. Jadi perbuatan menyuap itu menurut saya tidak bagus lah untuk pemilu. Nah Kak, apa sih saran dari Kakak untuk para calon kandidat kita nih agar mereka bisa mendapat simpati dari rakyat? Pastinya untuk saran saya kepada calon presiden dan wakil presiden pastinya agar menepati janji. Kan sebelumnya pasti udah ada janji lah untuk masyarakat setempat, apa aja yang bakal nantinya setelah menjadi presiden itu dijalankan gitu. Kemudian pastinya harus jujur, tidak korupsi, Adil terhadap masyarakat tuh harus adil, dan pembangunan di Indonesia pastinya harus lebih maju dan sukses. Nah, apa tanggapan Mbak terhadap golput atau pemegang hak pilih tapi tidak memilih? Nah, untuk golput sih saya kayak lebih kan intinya suatu suara itu sangat berharga ya, sangat penting untuk pemilihan ini. Jadi kalau misalnya orang golput atau nggak memilih itu ya dia berarti nggak memberikan suara, dan pastinya sudah nggak bagus gitu kan kalau misalnya udah nggak milih, karena kan kita memilih pemimpin yang di Indonesia. Padahal satu suara itu sangat penting, sangat berharga, karena dengan satu suara itu kita pastinya nanti untuk Indonesia yang kedepannya itu seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak ya. Apa saran mendidik agar pemilu 2024 damai, gembira, dan sukses? Pastinya saran mendidik ya, kita harus memilih dengan pilihan tepat. Kemudian saat memilih pemilu 2024 ini harus sportif, tidak bertengkar karena perbedaan pendapat, perbedaan ya pemilih gitu kan. Jadi walaupun adanya perbedaan tetap satu jua, tetap ya Indonesia, kita itu Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu.
Seperti yang dikatakan oleh Bertolt Brecht, buta terburuk adalah buta politik. Orang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dadanya dan berkoar, "Aku benci politik." Sungguh bodoh dia yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Teman-teman, mungkin demikian wawancara saya dengan salah seorang mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, penting untuk kita ketahui, khususnya kepada pemilih muda, umumnya kepada masyarakat nih, jangan lupa Rabu 14 Februari 2024. Mari memilih dengan cermat dan cerdas, sukseskan pemilu 2024.